Daun salam di samping sumur. Yang jawab salam semoga panjang umur. Pohon salam di samping pohon sawit. Yang jawab salam semoga banyak duit. Minta sama ayahnya. Wassalam jualan tomat. Tomat dijual di kota Jambi. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan cepat naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru sampai katal kuping saya dengar. Ya kencang dikit supaya habis baterainya kan. Biasa kalau habis baterainya tuh yang bebek lagi. Dah. Ada cerita, mau dengar cerita? Duduk yang manis. Tangannya jangan dilutut. Duduk yang manis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada malam ini kita hadir di sini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj. Tuh perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, lihat samping kiri kanan. Ya, jangan ribut. Tutup mulutnya. Nah, yang sama-sama kita hormati Ibu Lurah yang sudah memberikan sambutan tadi. Panjang ceritanya sampai ke banjir ya Bu ya. Kebakaran. Sebagai tanggung jawab pemerintah ya. Kemudian yang saya hormati Pak Imam, Pak Khotib, Bila, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, tua tekanai, Pak RT, aduh Pak RT gitu. Mana Pak RT? Ya. Kemudian sahabat saya Pak Salwin yang mengundang saya pada malam ini. Itu tidak lama-lama, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus daripada batele lele. Ikan mujair, ikan seluar. Kalau sudah cair, aku pun pulang. Apa yang cair Ustaz? Air minum. Sudah. Setiap tahun kita memperingati Isra Mi'raj. Seharusnya ada sesuatu hal yang bisa kita perbaiki dari sholat kita. Bapak Ibu, momen Isra Mi'raj ini sesungguhnya adalah sebuah momen untuk kita memperbaiki sholat kita. Karena cerita Isra Mi'raj itu cerita menjemput apa? Menjemput paket. Wah, urusan paket terus. Menjemput sholat. Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke mana saya bilang? Jakarta Pak katanya. Jakarta. Wah, anak sini hebat-hebat. Isra-nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa tuh? Yang jawab itu harus menunjuk tangan, ya kan? Nah, ketika Nabi tertidur, keluarlah keringat Nabi meleleh di tikar. Lalu Ummu Sulaim diambilnya gelas, ambilnya kapas, ambilnya air sedikit, air putih. Keringat yang meleleh di tikar tadi, keringat Nabi diambilnya, dilapnya, dimasukkannya ke dalam gelas. Kemudian Nabi terjaga. Ya Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan ini? Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, aku mengambil keringatmu yang keluar dari jasadmu yang mulia. Aku mengambil barokah darinya. Sebagiannya aku jadikan sebagai minyak wangi, dan sebagiannya lagi aku minum sebagai obat. Lalu ketika itu Rasulullah tidak mengharamkan, tidak membid'ahkan perbuatan ini, dan dibiarkan oleh Nabi. Ternyata Nabi membolehkan itu. Ummu Sulaim minum keringat Nabi untuk mengambil barokah. Kita tidak bisa menafikan cerita ini, termaktub di dalam banyak kitab hadis. Ummu Sulaim minum keringat Nabi untuk mengambil barokah. Bu, masih ada belakang tuh. Nggak tidur. Jadi Bu, Ummu Sulaim nenek-nenek minum keringat Nabi untuk mengambil barokah. Nah Bu, kalau kepengen coba-coba, besok pagi suami kita sedang tidur, sedang cuaca panas, dia berkeringat, ambil gelas, tampung, bawa keleknya, minum. Insya Allah mencret. Amin. Nak disambungkan keringat Nabi dengan keringat laki awak, mana sama? Ya. Nah, kita Bu tidak perlu minum keringat laki, cukup cium tangannya saja. Kenapa? Al-barakatu ma'abil akabir, kata Rasulullah. Keberkahan itu ada pada orang yang lebih tua dari kita. Emak itu, ayah itu, nenek itu, datuk itu, orang yang lebih senior dari kita. Ulama, kiai-kiai itu yang lebih senior dari kita. Di tangannya ada keberkahan, maka ciumlah tangannya. Itu maksudnya kita cium tangan orang tua dalam rangka mengambil keberkahannya. Lalu pertanyaannya, apa arti berkah? Dari tadi saya menyebut berkah. Nah sekarang apa arti berkah? Halo, Pak. Pak. Ya. Arti berkah. Barokah itu artinya ziyadul khair, bertambahnya kebaikan. Sudah ada kebaikan selama ini, tapi dengan kita mencium tangan orang tua kita, mencium tangan suami kita, bertambah kebaikan kita, bertambah lembut hati kita, bertambah sopannya kita. Itulah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, cium tangan berangkat sekolah, cium tangan balik sekolah. Dalam apa? Barokah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mampir di tempat dalam rangka ngalah barokah dan orangnya.
masjid tempat yang barokah, maka itu haulahu min ayatina. Di sekitar masjid itu ada keberkahan. Maka kalau masuk dalam masjid ini, mintalah keberkahan kepada Allah. Baca doa, Allahumma tahli abwa barakatik. Ya Allah, tolong bukakan pintu rahmat-Mu. Melangkah kaki kanan masuk masjid. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebelum Nabi berangkat, tahun itu disebut tahun Ummul Husni, tahun Amrul Husni, tahun duka cita. Ketika itu Nabi Muhammad mengalami berbagai rintangan. Perjuangan dakwah Rasulullah mengalami ujian. Falamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massakumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kata Allah abadikan dalam Al-Quran bagaimana nasib penderitaan Rasulullah bersama sahabat yang baru masuk Islam ketika itu. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk ke dalam surga sementara belum datang kepadamu penderitaan sebagaimana penderitaan para sahabat dan Rasulullah dahulu? Mereka dilempari dengan kotoran, mereka dihina, dicaci maki, hampir mereka putus asa dan mengatakan kepada Allah, mata nasrullah, mana pertolongan Allah? Setelah itu meninggal orang-orang tercinta, meninggal paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib, bukan Abu Gosok, bukan, ya. Meninggal pamannya. Kemudian tak lama berselang meninggal pula istri tercinta yang bernama Siti Khadijah. Siti Khadijah meninggal dalam usia 65 tahun. Dan ketika itu baginda Nabi Muhammad sudah berumur 50 tahun. Dan Nabi Muhammad ketika istrinya meninggal umurnya 50 tahun. Ketika Khadijah meninggal, Masya Allah, sedih Nabi Muhammad sampai mengalir air matanya. Sedih bukan main Nabi Muhammad. Saking cintanya Nabi Muhammad itu ketika meninggal mengalir air matanya. Sedih. Nah, saya tanya dengan bapak-bapak, Pak, kalau bini kita meninggal kira-kira bapak sedih tak? Sedih. Kurang yang jawab. Kira-kira sedih tak Pak? Sedih. Kalau ibu suami meninggal kira-kira sedih tak? Ibu? Sedih Bu kalau suami meninggal? Sedih juga, orang cinta sejati juga, beda. Kan? Ada orang bapak-bapak ketika bininya meninggal nangis dia sekencang-kencangnya nangis, guling-guling di halaman rumah. Sebulan kemudian kawin lagi bapak. Jadi air mata yang nangis ketika meninggal kemarin itu air mata. Nah, itu bapak ada waktu itu tidak. Ada yang lebih hebat lagi. Yang lebih hebat lagi ada bapak-bapak. Bini tetangga meninggal, dia yang kencang nangis. Padahal yang meninggal bini tetangga, bukan bini dia, bukan. Bini tetangga meninggal. Orang bertanya, Pak, kenapa bapak nak kencang yang nangis? Kan bini tetangga sebelah. Kemudian apa kata dia? Dah, kawan gue bini yang cepat mati. Bini akan sampai gini, tidak mati-mati.
Wah, jelas aku mendoakan bininya cepat mati. Lah, Allah. Quwata illa billah. Ah, Bu. Im. Bu. Awas, hati-hati. Kalau ditanya dengan ibu, sebaiknya yang duluan meninggal bapak atau ibu? Ada tuh yang jawab. Nanya baik. Oh. Sebaiknya kalau yang duluan meninggal itu bapak atau ibu? Bapak. Dengar kamu. Bapak lah saja. Pening kepala aku ngurus bapak itu. Kalau lagi yang gaet-gaetnya, tua nih, lampunya mati gitu. Makanya Pak, itu sesibuk-sibuk itu ya, jangan lupa ngaji sembahyang. Apalagi kini awak kan tua kan. Jangan sibuk cari duit, cari harta. Siang malam keras keringat mati, tulang kepala jadi kaki-kaki, jadi kepala jadi harta. Duit dapat, rumah dapat, motor dapat, kebun dapat, awak mati. Nah, bini kawin lagi. Motor yang kita kredit tadi, laki barunya yang pakai. Awak tertanam dalam tanah satu. Bonceng-boncengan dengan bini kita, Pak. Pakai motor kita tadi, keboncengan dia berpeluh-peluhan di atas motor itu. Lewat pula dekat kuburan kita. Nanya pula laki baru tu mama, kata dia. Mana kuburan mantan suami mama kemarin? Mama di belakang terpindah pakai kaki menunjuk dia Tuhan, kata dia. Pakai kaki menunjuk dia. Kasihan loh. Padahal motor tu awak yang beli bininya. Makanya itu bapak-bapak kita jangan lalai. Kita mati dan sekubur, betul tak? Katanya cinta sejati sehidup semati, ya ada toh. Kalau sudah mati sudahlah. Seorang mati, seorang itu Pak. Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, janganlah hartamu, anakmu membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Janganlah membuat kamu lalai dari ibadah kepada Allah. Barang siapa yang melakukan demikian, itulah tanda-tanda orang yang rugi. Umur bertambah, tapi ibadah tidak bertambah. Tua kelapa janji, makin tua makin ganji. Alhamdulillah minta. Coba. Ibu-ibu juga, kita mati tak sekubur bu. Ibu sibuk mengumpulkan duit, ibu sibuk mengumpulkan emas. Beli cincin dapat arisan, beli cincin kelingking, dapat arisan, beli lagi jari tengah, dapat lagi arisan, dapat lagi pasang jari telunjuk, pasang penuh cincin dan emas. Nah, kalau ibu tak pakai emas kalau sempat ibu meninggal, suami kita nangisnya pakainya tangan gini. Dia nangis sambil melepaskan, pas dia mandikan kita bu, sambil dia melepaskan cincin emas cabutnya. Alhamdulillah. Siko dapat. Sambil narik emas cincin tadi. Alhamdulillah. Dapat modal kami lagi. Makanya jangan sombong bu ya dengan banyaknya emas. Ini kadang-kadang berjalannya.
Mentang-mentang banyak pakai emas di jalan we nengok-nengok kan ke orang banyak emas. Tengokkan dia banyak emas. Awak pikir dia banyak emas, rukun dah orang stroke rupanya. Ya, salah paham kan? Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah Nabi berangkat dalam peristiwa Isra Mi'raj sampai ke Masjidil Aqsa Palestina, terus naik ke langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh Sidratul Muntaha, audien dengan Allah, bertemulah dengan Allah. Bertemulah dengan Allah. Nah, di langit itu kalau tadi ya kan ada Masjidil Aqsa, ternyata di langit itu ada masjid yang juga malaikat tawaf. Kalau di Mekah namanya Ka'bah, di langit ada juga semacam tempat tawaf para malaikat. Nah, apa namanya itu? Anak-anak ada yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Di langit, di langit. Di langit ada orang beribadah di dalamnya. Masjid itu kalau malaikat 70.000 tiap hari masuk dan keluar lagi, saking luas besarnya. Tawaf di sana sama dengan Ka'bah, tawaf. Tapi di langit apa nama masjidnya itu? Ah, betul jawab tak? Ah, kan tak tahu kan? Apanya cara ngobrol? Namanya Baitul Makmur. Apa? Baitul Makmur. Kalau di bumi ini namanya Mekah, tempat orang tawaf. Kalau di langit para malaikat tawaf, namanya Baitul Makmur. Baitul Makmur. Tambah ilmu pengetahuan. Nah, Bapak Ibu hadirin, faradallahu ala ummati lailatul Isra 50 salatan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umatku, kata Rasulullah, pada malam Isra 50 salatan, 50 salat. Masya Allah, 50 salat kata Nabi. Awal-awalnya 50. Ya kan? Falam azal urajibuhu wa as'aluhu tahfifah, kata Nabi. Aku bolak-balik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan. Minta keringanan. Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta ja'alaha khamsan fi kulli yawmin wa lailatin. Kan? Nah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal 5 waktu lagi. Tinggal 5 waktu. 5 waktu ini kan sesungguhnya, ya kan, ini solat-solatnya nabi-nabi terdahulu dihimpunkan menjadi solat Nabi. Itulah 5 waktu sehari semalam dipakai oleh Bapak Ibu-ibu. Apa gunanya sholat? Gunanya sholat apa? Hah? Untuk mendapat pahala? Ya. Banyak. Ya. Kalau untuk mendapatkan pahala, bagi orang sedekah pahala juga. Nah, ibu-ibu saya tanya, HP ibu untuk apa gunanya, Bu? Untuk berkomunikasi. 100 untuk ibu-ibu. Hah? Siapa yang jawab tadi? Nah, ibu yang jawab. Tolong. Jangan indah. Kasih tadi. Ibu. Nah, jadi bukan anak-anak gue. Nanti saya tanya bapak-bapak pula.
depan saya tanya dulu ke dia kan. Itu ini belajar Pak. Coba ya, belajar ini lah. Belajar ngaji ya. Kita tahu dunia apa yang ilmunya tinggi, yang tidak ada standar kan. Itu sama-sama belajar. Kita tahu Bapak lebih tinggi dari saya kan. Saya belajar. Baik. Dan jadi HP gunanya adalah untuk berkomunikasi, betul sekali. Demikian juga halnya dengan sholat. Sholat gunanya untuk kita berdialog dengan Allah. Berdialog dengan Allah. Sehari 5 kali kita berdialog dengan Allah. Ya kan? Maka sholat itu disebut as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Kemudian as-sholatu mahallul munajat. Sholat itu adalah tempatnya kita bermunajat. Apa arti munajat? Minta kepada Allah, minta pertolongan, kemudian bermesra-mesraan kita dengan Allah tatkala kita sedang sholat. Nah, Bapak-bapak hadirin sekalian, kemudian apa tujuannya sholat ini? Tujuan sholat ini apa? Tujuan sholat adalah untuk mendekatkan diri pada Allah. Kalau sholat gunanya untuk berkomunikasi, tujuannya untuk mendekatkan diri pada Allah, taqarrub ila Allah. Lalu apa manfaat sholat? Ada manfaat secara fisik, badan sehat karena bergerak terus. Bergerak terus. Manfaat sholat secara fisik. Manfaat sholat secara mental. Manfaat sholat secara mental, manfaatnya batin kita jadi bersih, hati jadi tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kamu mengingat Allah, batinmu akan menjadi tenang. Itu manfaat sholat secara mental spiritual. Lalu apa untungnya? Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis, man hafaza 'ala sholati akramahullahu bi khamsi khisalin. Siapa yang dapat menjaga 5 waktu sholat ini dengan baik, akramahullahu bi khamsi khisalin, maka Allah akan berikan kemuliaan kepadanya dengan 5 macam kemuliaan. Pertama, yarfa'u dhiqul 'ish. Allah angkat dari kesulitan hidupnya. Banyak orang yang sulit dalam hidup. Pencarian susah, kerja susah. Bayar SPP anak sekolah susah. Tuh lihat di Medan kemarin ada ibu-ibu yang anaknya disuruh belajar di lantai karena tidak bisa bayar SPP. Susah dalam hidup. Susahnya kita sekarang ini belum susah. Nah, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah berikan fasilitas untuk kita bertaqarrub ilallah dengan cara sholat. Sudah dijanjikan sholat itu la yarfa'u dhiqul 'ish. Allah angkat dari kesulitan hidupnya. Tuh. Kemudian yang kedua, kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang menjaga sholatnya, wa'adzabul qabri, Allah angkat pula dari siksa-siksa kubur. Ini siksa kubur tidak ada lagi, Bu. Orang yang rajin sholat. Nah, kalau orang yang tidak ada sholat, kena gebuk terus. Yang ketiga, wa yu'tihillahu kitabahu biyaminihi.
dia akan diberikan buku rapor catatan amal ibadahnya, lalu dia terima dengan tangan kanan, pertanda nilainya bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kelebihan yang keempat, orang yang menjaga salat, Rayamurru ala siratikal barqi, dia akan menyeberangi jembatan Siratul Mustaqim bagaikan kilat. Ada orang yang merangkak berjalan menyeberangi Siratul Mustaqim. Ada orang yang berlari, ada orang yang berjalan, ada orang yang ngesot, jatuh baru melangkah, jatuh. Tapi orang yang dapat menjaga sholat 5 waktu, dia nyeberang Siratul Mustaqim bagaikan kilat. Sudah catat. Lalu yang kelima, keistimewaan orang yang dapat menjaga sholatnya, yadkhuluna jannata bighairi hisab, dia akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Kenapa? Mendapat keistimewaan. Semua orang masuk tol, bayar, masuk tol, bayar. Tak bisa masuk, tak bisa bayar, tak bisa masuk. Tapi ada orang yang istimewa, lewat tol lewat saja. Kenapa? Karena dia dapat keistimewaan. Ada di antara kita ini bapak-bapak ibu sekalian yang bisa saja kemauan Allah masuk surga tanpa dihisab. Kenapa? Karena mendapat keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya sholatnya khusyuk. Sekarang saya tanya, sholat khusyuk itu apa? Ibu-ibu, bapak-bapak, sholat khusyuk apa itu? Sholat khusyuk. Banyak orang sholat tapi tidak mencapai kekhusyukan dalam sholat. Di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah disebutkan bahwa likulli sholatin khusyuk, bahwa semua sholat itu hendaklah menjadi khusyuk. Apa itu khusyuk? Sukunul, ya, akan tidak banyak menggerakkan badan selain daripada gerakan sholat. Allahu Akbar. Tidak banyak menggaruk-garuk, ya. Kemudian wahudurul qalbi, menghadirkan hati dalam sholat itu. Jadi hatinya tidak kemana-mana, hanya kepada Allah. Kemudian watadabburil qiraah, dia mentadabburi bacaan-bacaan yang ada dalam sholat itu. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Dia renungkan. Itu baru sholat yang khusyuk. Nah, orang sembahyang sekarang ini nak cepat selesai deh sembahyang. Kadang-kadang mohon maaf, bulan puasa dipesannya dengan Pak Imam, ya. Malam ini kita sembahyang tarawih langsung gigi 4 yo. Yo kata Pak Imam, ayo gigi 4. Mulai sembahyang tarawih 20 rakaat, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki amin. Assalamualaikum. Selesai. 20 rakaat 7 menit. Itu gigi 4. Aku kata anak SMP, kok baru imam berkeringat kalau kita sembahyang. Iya, anak SMP itu lututnya masih kuat. Lalu bagaimana dengan nenek-nenek, mak-mak di belakang, datuk-datuk, nyai-nyai yang sholat Allah belum rukuk, yalah sujud tegak pula, pandai di belakang. Sempat yang belakang itu penuh mengek. Nah, sudah Allah hati. Masya Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha.
ajak keluar bermusola, tapi bersabarlah dengan sholat itu. Sabar, tenang, tegak berdiri betul. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tenang, nikmat, sampai ke ujung. Waladdallin. Amin. Enak, sejuk hati, tenang, sabar, masuk ke dalam hati kita. Biasanya makmum itu dia ikut imam, kalau imam cepat dia cepat pula. Biasanya amin begitu. Waladdallin. Amin. Coba kalau imamnya cepat, aminnya juga pasti cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Ya. Maka oleh karena itu, Bapak-bapak, momen Isra Mi'raj ini kita berupaya untuk memperbaiki sholat-sholat kita. Supaya jangan pula mentang-mentang juara 1 musabaqah tilawatil Quran jadi imam, begitu jadi imam sembahyang tarawih 20 rakaat, mulai baca Fatihah bawa pula musika. Allahu Akbar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tarawih 20 rakaat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata anak yang bujangan di belakang sampai subuh itu sahur. Sampai ke ujung waladdallin. Biasanya itu amin. Tidak ada lagi. Adalah jauhnya bunyinya di luar sana dari batang pisang. Amin. Kami balik. Kelakuan pula ya Bu ya. Ya Allah. Tuh. Begitu dia assalamualaikum ke kanan, rupanya barisan sebelah kanan bola balik kalau. Allah. Assalamualaikum ke kiri, adalah orang lagi tinggal. Nanya pula Pak Imam tadi. Nah, mana kawan yang lain tadi? Balik kalau Pak Imam, kau mak udah kembali. Saya nak balik Pak Imam, cuma kunci masjid saya pegangnya. Kalau tidak ada saya pegang kunci masjid, keduluan saya balik Pak Imam. Masya Allah. Ingat ibu-ibu bapak-bapak, tenang, sabar. Dan belajar sesungguhnya. Ada anak-anak nih yang baru belajar, Pak. Baru belajar 3 orang pemuda, baru belajar semayang. Kemudian semayang maghrib di masjid. Hari hujan imam tak datang. Akhirnya apa? Main tolak-tolakan terbang. Oh belajar imam. Tahu lah. Sudahlah, kaget kita berunding. Kaget kalau aku salah, kamu menuju di belakang yuk. Buka ayat pertama, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lancar. Pakai hafal.
Ketika baca ayat mulai. Mulailah ketika baca ayat. Kerayau. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat. Nah, dan ketemu lagi ujungnya. Selesai. Aku kata kawan yang di belakang, biar aku pula menyelesaikannya. Ayo kau maju pula nomor 2. Sampai selesai, sampai ke at-tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. Ulang lagi balik umat. Aku kata kawan yang nomor 3, ulang lagi kita ni udah, biar aku menyelesaikan. Maju pula yang nomor 3. Maju nomor 3 ni selesai. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Yang kedua belakangnya waalaikumsalam. Nyawab. Sudah selesai sembahyang berunding dia bertiga. Selesai juga kita sembahyang dah. Alhamdulillah. Baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hum yuqinun. Masya Allah. Banyak kejadian ibu. Ini gara-gara sembahyang ni bulan puasa banyak juga kejadian Pak. Ada bapak-bapak sayang dengan G Samsung. Sayang menghabiskan G Samsung rokok-rokok depan masjid. Mulai azan Isya, mau sembahyang tarawih. Mati kena rokok tu. Sudah dimati kena rokok tadi. Diletak kena dia di atas kupingnya. Di kuping diletakkan. Sembahyang belakang imam. Kipas angin kencang. Bertiup dengan kencang. Ketika rukuk, rupanya api rokok balik hidup lagi. Kena kepanasan dia, pas sujud tepis dia masuk kain Pak Imam. Meloncat-loncat Pak Imam. Masya Allah. Sudah itu ada khotib Jumat. Khotib Jumat ditelepon oleh pengurus masjid, Pak, hari ini jadwal Bapak ya? Pakai motor, sudah jam 12. Sampai ke masjid, Bilal sudah pegang tongkat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Titik baru nyampe itu sang khotib. Begitu nyampe, matikan motor, masuk ke dalam, ngambil tongkat, langsung naik ke atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaahnya bukan jawab salam, malah ketawa galau-galau. Kenapa? Khotib itu pakai helm naik ke atas. Ya? Aku sapa-sapa. Tengok dulu. Itu bapak-bapak. Itu makanya hati. Ikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad diantar pula menuju ke neraka. Di neraka Nabi Muhammad banyak melihat kaum perempuan masuk neraka. Ya Allah. Apa sebabnya? Sebabnya diantaranya adalah perempuan masuk neraka disebabkan 2 lubang. Lubang pertama lubang mulut, yang kedua lubang kemudian sebab yang kedua adalah ketidakpatuhan kepada suami.
Disebutkan dalam sebuah hadis, idza shallat khamsaha hafizat farjaha atau zaujaha, hafizat farjaha yadkhuluna bi ayyi babin sittin. Apabila kaum istri mengerjakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian dapat menjaga kehormatannya, dan yang keempat patuh dan taat kepada suaminya, maka dia masuk ke dalam surga dari pintu mana dia suka. Jaga sholat 5 waktu dan patuh taat kepada suami. Wanita yang tidak patuh kepada suaminya, jahat dengan lakinya. Cuman tuh pula, kalau laki ini mentang-mentang laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Bininya bekerja keras, nyapu, ngepel, urus anak, susah, cuci pakaian. Nah, terakhir lakinya asik main HP banyak. Bini tadi dibawanya pakaian itu yang dijemur diletaknya depan suaminya. Bang, abang pula jemur pakaian ini bang, aku capeknya seharian aku kerja orang. Abang main HP bang. Coba bang, abang pula jemur pakaian. Apa kata suaminya sambil main HP? Aye, masa cuma sekedar jemur baju baik kau tak sanggup? Sudahlah. Macam mana kalau aku kawin sekot lagi? Biar ada juga yang bantu kau kerja tukang jemur baju. Abang sampai yakin ya bang, aku cuma nak jemurkan baju bang. Nangislah bininya. Sadarlah bang, awak ni hidup miskin. Macam mana pula kau nak bini lagi? Akhirnya apa? Tak macam itu bang. Macam mana kalau aku yang kawin bang? Jadi biar abang ada yang bantu cari duit. Marah lagi. Kau tu jemur pakaian berapa? Langsunglah jemur pakaian lagi nanti. Aku caranya jemur lagi jemur pakaian. Sebab cuci pakaian itu bukan tugas ibu. Betul tak? Yo. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin, salah jam 10 lewat. Pada akhirnya, bapak-bapak hadirin sekalian, mari kita perbaiki sholat kita ini dengan baik dan benar. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini dapat memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita. Amin. Ini tiba saatnya kita akan memberikan kuis kepada anak-anak. Duduk yang manis. Kakek Nabi Muhammad. Nah, kakek Nabi Muhammad. Nah, siapa yang duluan tadi? Kakeknya ini duluan tadi. Sini. Siapa nama kakek Nabi Muhammad? Abu Thalib. Abdul Abdul Muthalib. Bukan Abu Thalib, bukan. Sudah. Ya. Lagi. Sudah ada. Oh, yang cewek lagi, ada cewek. Ceweknya. Yang perempuan mana? Belakang. Ya. Tadi Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, apa arti Isra? Ayo. Arti dari Isra. Perjalanan kapan berjalan? Kapan? Perjalanan, betul lah. Perjalanan Isra. Ayo.
dulu. Maaf dan mohon maaf atas segala kekurangan, atas kehilapan. Kalau ada yang menyinggung perasaan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.